Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai uji hipotesis ANOVA satu jalur ataupun one way ANOVA. Sebelum kita memulainya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dwi Anita dengan NIM 190603, semester 7, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Kampus UPI di Cibiru. Membahas berkaitan dengan ANOVA satu jalur, tentunya kita bahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ANOVA. ANOVA ataupun Analysis of Variance atau analisis seragam merupakan sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rataan antara grup. Grup di sini bukan berarti kelompok ataupun jenis kelakuan. ANOVA ditemukan dan diperkenalkan oleh seorang ahli statistik bernama Ronald Fisher. Adapun ANOVA ini sendiri merupakan masuk ke dalam cabang statistika interferensi. Disebut ragam ataupun analisis ragam dikarenakan dalam proses ANOVA sumber-sumber yang ada dipisahkan menurut keberagamannya. Sumber keberagaman tersebut yang menjadi pembanding untuk mengetahui sumber mana yang menyebabkan keragaman tersebut. Selanjutnya, berkaitan dengan kegunaan ANOVA dan asumsinya, kegunaan dari ANOVA adalah untuk menguji rata-rata 3 atau lebih dari suatu populasi. Kemudian, asumsi dari ANOVA ada 3, yaitu yang pertama, data yang akan diuji berdistribusi normal, yang kedua yaitu antar pengamatan saling bebas, dan yang ketiga yaitu ragam dari data ataupun populasi tersebut sama ataupun homogen. Baik, selanjutnya berkaitan prinsip dan ciri ANOVA. Prinsip uji ANOVA ini sendiri merupakan melakukan analisis variabilitas data menjadi 2 sumber ragam, yaitu ragam di dalam kelompok yakni within dan ragam antar kelompok between. Nanti kita lihat apa sih yang dimaksud ragam di dalam kelompok dan juga ragam antar kelompok seperti itu. Selanjutnya berkaitan dengan ciri-ciri ANOVA. Ada 2 di sini. Yang pertama yaitu adanya 3 atau lebih populasi yang akan diuji. Jika kurang dari 3 atau lebih populasi, maka hal tersebut dilakukan uji T, bukan ke dalam ANOVA. Jika ANOVA, maka harus memuat 3 atau lebih populasi yang akan diuji. Kemudian, yang kedua yaitu data berskala rasio atau interval dalam artian numerik ataupun kualitatif. Nah, kita lihat di sini apa yang dimaksud within dan between. Nah, kita lihat di sini between itu tadi antar kelompok ya. Jika dengan within itu yang di dalam kelompok, seperti itu ya. Bisa dilihat ini kurang lebih seperti ini yang dimaksud within dan between dalam prinsip ANOVA. Kemudian, apa sih perbedaan ANOVA dan uji T? Tadi sudah sedikit dibahas ya. Apa sih yang membedakan antara ANOVA dengan uji T? Jika kita membandingkan 2 populasi, dalam hal ini misalnya kita membandingkan 2 kelas, misalnya kelas 1 atau kelas 2, kelas A, kelas B misalnya. Maka dalam hal hasil nilai ujian matematika pada contohnya, di mana terdapat 2 populasi, maka kita dapat menggunakan uji T. Jadi kalau misalnya halnya itu membandingkan nilai matematika, hanya 2 populasi, kelas 1, kelas 2, ataupun kelas A dan kelas B, maka dilakukan uji T. Namun, jika lebih dari 2, dalam hal ini misalnya kalau kelas 1, 2, 3, terus misalnya sampai ke kelas 6, maka dilakukan uji ANOVA, seperti itu. Jadi pada dasarnya, jika membandingkan dengan 2 populasi dilakukan uji T. Jika lebih dari 2 populasi ataupun 3 3 atau lebih populasi itu merupakan ANOVA, dilakukan uji ANOVA. Berkaitan dengan jenis-jenis ANOVA. Yang pertama ada one way ANOVA. One way ANOVA ini melibatkan satu faktor, misalnya kayak tadi pembandingan nilai matematika seperti itu. Adapun two way ANOVA ataupun ANOVA 2 faktor di sini melibatkan 2 faktor. Dalam arti misalnya ada jenis kelamin dan bagaimana gaya belajarnya seperti itu. Terus ada yang
melibatkan lebih dari 2 faktor. Di sini disebut dengan multi-way ANOVA. Nah, yang akan kita bahas sekarang yaitu berkaitan dengan one-way ANOVA ataupun ANOVA satu jalur. Adapun ANOVA satu jalur ini merupakan ANOVA jenis digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata K sampel secara serempak. Setiap sampel akan mempunyai mean ataupun rata-rata dan varians ataupun simpangan baku kuadrat. Ada 2 mean atau rata-rata dalam ANOVA ini, yaitu mean dalam kelompok, yaitu mean tiap kelompok sampel, dan mean total, yaitu mean yang merupakan gabungan dari mean tiap-tiap kelompok. Lalu tadi kita sudah singgung sedikit nih, kita pertegas kembali mengapa gitu ya disebut analysis of variance bukan analysis of means. Padahal yang akan diuji adalah means ataupun rata-ratanya. Dikarenakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan rata-rata 3 kelompok atau lebih gitu ya dilakukan dengan membandingkan varians gitu, faktor ataupun simpangan baku tadi. Dengan membandingkan varians tersebut bisa diketahui apakah terdapat perbedaan atau tidak. Jadi bukan tergantung ke populasi. Itu hanya pengambilan ke uji T ataupun ke uji ANOVA-nya gitu ya untuk menentukan hal tersebut saja. Nah, dalam one way ANOVA ataupun ANOVA satu jalur ini ada yang namanya model linear aditif. Kita dapat lihat di sini gitu ya. Ada rumusannya, ya sama dengan mu, tau, dan epsilon gitu. Terus gimana I gitu ya? Di sini 1, 2 sampai T, J 1, 2 sampai dengan R gitu. Dimana Y yaitu nilai variabel respon pada perlakuan gitu ya ke I dan ulangan ke J. Mu di sini rata-rata umum. Tau IJ ini merupakan pengaruh perlakuan I ke I, dan juga di sini ada pengaruh untuk ataupun pengaruh acak pada perlakuan I ke dan ulangan ke J gitu. Dapat kita lihat di sini ada pun hipotesis dan struktur tabel ANOVA ini sendiri. Bentuk hipotesisnya, hipotesis statistiknya gitu ya, di sini memuat H0 dan juga H1 gitu. Di sini H0-nya memuat mu1, mu2, hingga mu, di mana semua perlakuan memberikan respon yang sama. Adapun di sini H1-nya gitu ya, yang paling sedikit, satu tanda yang tidak berlaku. Dalam hal ini ada statistik ujinya. Nah, statistik uji di sini, kita lihat di sini pada struktur tabel ANOVA-nya memuat sumber variasi gitu ya, ada perlakuan antar kelompok ataupun galat error dalam kelompok gitu. Nah, dalam perlakuan antar kelompok ini memuat F hitung, KTP dan juga KTG. KTP merupakan kuadrat perlakuan gitu ya, tanda perlakuan ataupun yang error gitu dibandingkan dengan yang error. Seperti itu. Jadi ada galat error dalam kelompoknya dibandingkan seperti itu antar perlakuan antar kelompoknya dan juga galat error dalam kelompoknya. Di mana memuat hal tersebut gitu ya, ini dapat dilihat dirumuskan sebagai berikut. Di mana dalam kriteria ujinya kita lihat bahwa kriteria uji di sini memuat tolak H0 jika F hitung lebih dari sama dengan F tabel ataupun P value kurang dari sama dengan alpha. Gunakan tabel distribusi F dengan nilai peluang gitu ya di sini 1 dikurangi alpha dengan derajat kebebasan dp gitu ya. Ini F1 dikurangi F2 di mana F1 merupakan pembilang dan F2 merupakan penyebut. Di sini merupakan contoh soal dari uji statistika penelitian ataupun merupakan dari one way ANOVA gitu ya. Di sini ada seorang guru matematika di salah satu SMA negeri di Bogor ingin menguji apakah terdapat perbedaan nilai ujian matematika antara kelas A, kelas B, dan kelas C. Guru tersebut mengambil sampel secara acak sebanyak 15 orang siswa dari masing-masing kelas. Berikut ini merupakan data nilai ujian matematika untuk kelas A, B, dan C. Di mana ujian dengan alfa 5% tersebut, apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian matematika dari ketiga kelas tersebut gitu ya. Ini merupakan hasil dari soal-soalnya seperti itu. Baik.
Kita akan menjawab terkait dari soal untuk uji hipotesis untuk one way ANOVA pada kali ini dengan menggunakan Microsoft Excel. Adapun bagian yang sangat diperlukan yaitu pada kolom data. Di sini ada yang namanya data analisis. Namun, seringkali tidak selalu muncul langsung ke masing-masing Microsoft Excel dari laptop gitu ya. Nah, kadang kita perlu menambahkannya. Caranya bagaimana? Yang pertama, klik bagian file, kemudian kita ke option. Di sini ada beberapa, kita klik add in, kemudian klik bagian analisis toolpath. Setelah diklik, kemudian kita pilih Excel add in. Klik go. Nah, bagian di sini utamanya bagian analisis toolpath harus di checklist. Setelah sudah semuanya, kita klik OK. Lantas, bagian kolom data analisis di Excel nantinya akan muncul. Baik, kita akan menjawab soal ataupun contoh soal berkaitan dengan uji hipotesis one way ANOVA satu jalur. Di sini ada datanya sudah tersaji, data nilai ujian matematika kelas A, kelas B, kelas C. Seperti kita ketahui, jika uji ANOVA maka harus ada 3 populasi, 3 atau lebih populasi. Di sini ada 3 sehingga sudah memenuhi prinsip gitu ya, ataupun ciri dari uji ANOVA itu sendiri. Di sini masing-masing populasinya memiliki 15 data ataupun 15 siswa gitu ya, yang memiliki nilai ujian matematika kelas A, kelas B, kelas C, seperti itu. Lantas, yang ditanyakan, apakah rata-ratanya sama? Di mana? Kita lihat di sini, setelah data sudah disajikan dalam Excel, kita klik bagian data analisis. Di sini muncul, kita klik yang ANOVA single factor. Kita klik OK. Kemudian di sini kita harus mendrag ataupun blok gitu ya, bagian mana input range yang akan dimasukkan. Kita klik dari 80 sampai dengan yang 71 sehingga semua data masuk ke dalam input range ini. Terus group by ini kita pilih kolom dikarenakan memang datanya itu disajikan secara vertikal seperti itu, memuat dari atas ke bawah gitu ya untuk nilai dari masing-masing populasi ataupun kelasnya. Selanjutnya di sini alfanya kita input 0,05, seperti kita ketahui tadi di pertanyaan itu alfanya 5% seperti itu ya. Terus di sini ada output range ataupun di mana sih letak gitu ya. Kita akan meletakkan hasil dari perhitungan yang ada di Microsoft Excel ini sendiri. Kita klik di sini di F. Ulangi, hati-hati ya ketika mendrag. Ini datanya masih yang di input range ya. Kita klik bagian output range, kita klik F2. Ya, ketika kita cek lagi, kita input di F2, baik. Harus hati-hati ya ketika mendragnya, karena kadangkali itu pengaruh ke hasilnya nanti, seperti itu. Kalau dirasa sudah sesuai, kita langsung klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasilnya dari perhitungan ANOVA single factor. Dengan menggunakan Microsoft Excel ini tentunya lebih memudahkan pengguna gitu ya ketika menggunakan ataupun melakukan uji hipotesis one way ANOVA. Kita lihat di sini untuk uji homogenitasnya, kita bandingkan antara p-value dengan alpha, di mana ketika uji gitu ya, p-value itu harus lebih kecil daripada alpha gitu. Nah, itu ketika H0. Kita lihat di sini p-value-nya itu 5,22 dan seterusnya. Nah, adapun alpha tadi yaitu 0,05 sehingga p-value di sini lebih besar daripada alpha. Dapat kita lihat bahwa hal tersebut memperlihatkan bahwa H itu diterima gitu ya, bukan H ditolak namun diterima gitu. H
hanya menerima, dengan artian dapat disimpulkan bahwa data yang disajikan ini berupa data yang homogen atau memiliki varian yang sama. Selanjutnya, berkaitan dengan hasilnya. Apakah memiliki rata-rata hitung ataupun rata-rata yang sama ataupun berbeda? Kita lihat di sini ada F hitung dan juga F script ataupun kita sebut sebelumnya sebagai F tabel. Kita sebut sebagai F tabel saja ya, karena lebih mudah ketika membacakannya. Baik, di sini kita lihat ada F hitung dan juga F tabel. Ketika uji, ini di sini kita lihat F hitung lebih besar daripada F tabel, di mana F hitung ini yaitu 7,54257 dan F tabelnya yaitu 3,219942, jadi banyak gitu ya. Kita lihat di sini 79 lebih besar daripada 3,2 sehingga H0 itu ditolak. Ketika H0 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa data yang disajikan ini memiliki rata-rata yang berbeda dari masing-masing kelasnya, baik kelas A, kelas B, dan juga kelas C. Jadi, berkaitan dengan soal apakah rata-rata hitung tiap kelasnya sama gitu ya ataupun berbeda, itu berbeda. Seperti itu ya. Kita lihat di sini dikarenakan F hitung lebih besar daripada F grade, di mana H0 itu ditolak. Seperti itu. Baik, kita lihat di sini. Jadi, pertanyaannya tadi, ujilah dengan alfa 5% apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian matematika dari ketiga kelas tersebut. Setelah kita lihat dan kita ujikan menggunakan Microsoft Excel melalui uji hipotesis one way ANOVA ataupun ANOVA satu jalur, kita lihat bahwa terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian matematika dari ketiga kelas, dimana dengan alfa yang digunakan yaitu 5%, seperti itu. Baik, selanjutnya kita lanjut pada soal selanjutnya. Soal selanjutnya yaitu misalkan dengan taraf nyata alfa 0,05 ataupun kita sebut di sini 5% gitu ya, sama seperti sebelumnya. Seorang peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan hasil belajar matematika pada pokok bahasan pecahan antara 3 kelompok siswa kelas 3. Ketiga kelompok siswa tersebut yaitu kelompok siswa dengan gaya belajar visual, kelompok siswa dengan gaya belajar auditori, dan kelompok siswa dengan gaya belajar kinestetik. Dengan sampel acak sebanyak 26 siswa kelompok visual, 26 siswa kelompok auditori, dan 26 siswa kelompok kinestetik, didapatkan data sebagai berikut. Baik, kita lihat datanya. Di sini ada nomor gaya belajar, jadi ada 3 kelompok gitu ya, ataupun 3 populasi siswa yang gaya belajarnya visual, kelompok siswa yang gaya belajarnya auditori, dan kelompok siswa yang gaya belajarnya kinestetik, seperti itu. Kita lihat di sini masing-masing dari populasi memiliki 26 data gitu ya. Di sini ada sampai ke 26 ketiga-tiganya. Baik, kita langsung saja ujikan apakah rata-rata nilainya itu sama atau tidak di kelas 3. Jadi ini kelasnya sama, kalau tadi kelasnya itu beda ABC gitu ya. Ini kelasnya sama namun dibedakannya itu populasinya menjadi gaya belajarnya, di mana tetap memenuhi ciri ataupun prasyarat dari adanya uji analisis one way ANOVA. Uji hipotesis one way ANOVA. Langsung saja kita masuk ke data. Langkahnya seperti sebelumnya, kita klik data, pilih ANOVA ANOVA single factor, kita klik. Nah, hati-hati ketika mendragnya. Baik, kita drag dari secara keseluruhan sampai akhir. Kita ulang lagi karena belum ke drag ternyata. Sebentar.
harus hati-hati gitu ya ketika mendrag karena ini pengaruh ke hasil data. Kita drag. Ya, sudah memuat semuanya. Columns lagi karena datanya masih sama dari vertikal gitu ya, atas ke bawah. Jadi kita pilih column, alfanya 0,05 sesuai dengan pada soal, dan kolom range-nya kita klik di sini di G2 untuk output dari range-nya. Jadi nanti hasilnya dimulai dari sini. Kita klik OK. Nah, di sini dapat terlihat, kita zoom terlebih dahulu ya. Nah, di sini terlihat ANOVA single factor hasilnya seperti sebelumnya. Kita lihat bagian p-value-nya. P-value-nya ini dilihat bahwa 8,6 dan seterusnya. Di sini kita bandingkan bahwa p-value ini lebih besar daripada alpha, di mana alpha itu kan tadi 0,05 gitu ya. Di sini p-value-nya 8,6, sehingga dapat kita simpulkan bahwa p-value ataupun data yang disajikan ini itu bersifat homogen ataupun memiliki variansi yang sama gitu ya. Kemudian kita lihat hasil rataannya apakah sama atau berbeda. Kita lihat di sini bahwa F hitung dan juga F tabel di sini. Di sini F hitungnya yaitu 16,929094, sedangkan F tabelnya di sini yaitu 3,118642. Kita lihat bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel, di mana 16,92094 itu lebih besar daripada 3,118642, seperti itu. Dapat kita simpulkan bahwa kalau tadi itu yang p-value itu kan lebih besar daripada alpha, itu berarti H0-nya diterima, sehingga kesimpulannya yaitu memiliki variansi yang sama ataupun homogen gitu ya. Nah, ketika F hitung lebih besar dari F tabel, ini hasilnya seperti sebelumnya juga, bahwa ketika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0-nya itu ditolak, di mana dapat kita simpulkan bahwa ketika H0-nya ditolak, itu rataan hasilnya itu memiliki hasil yang berbeda. Kita cek lagi. Tadi soalnya yaitu apakah ada perbedaan hasil belajar matematika pada pokok bahasan pecahan antara 3 kelompok siswa ini? Maka dijawabnya itu ada perbedaan dikarenakan F hitung lebih besar daripada F tabel, sehingga memuat bahwa H0 itu ditolak, sehingga adanya perbedaan hasil dari 3 kelompok siswa gitu ya di kelas 3 ini untuk hasil belajar matematika pada pokok bahasan pecahan. Jadi ketiga kelompok siswa ini baik gaya belajar auditori, gaya belajar kinestetik ataupun visual ini memiliki hasil yang berbeda. Baik, itu kurang lebih terkait dari cara menyimpulkan gitu ya, ataupun cara mengerjakan untuk F hitung gitu. Mohon maaf, uji dari one way ANOVA itu sendiri. Nah, setelah kita membahas mengenai uji hipotesis one way ANOVA ini, setelah tadi kita telah membahas berkaitan dengan apa pengertian ANOVA itu sendiri, kegunaan, asumsi, prinsip, ciri, terus juga tadi kita bahas sedikit terkait dari between dan within, perbedaan ANOVA dengan uji T, kemudian ada jenis-jenis ANOVA, di mana yang spesifik kita bahas kali ini yaitu one way ANOVA satu jalur itu gimana, ataupun one way ANOVA itu sendiri. Terus kenapa sih disebutnya itu variance gitu ya, analysis of variance bukan analysis of means gitu ya, hingga model linear aditifnya, hipotesis dan struktur tabel ANOVA-nya, seperti itu, dan beberapa dua contoh soal yang telah kita kerjakan dengan pola yang sama kebetulannya yang tadi kita kerjakan, sehingga kita telah memahami mengenai
uji hipotesis ANOVA satu jalur. Demikian mengenai pembahasan uji hipotesis ANOVA satu jalur ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diterima dengan baik. Saya Dianita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.